Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita kuliah khusus karena kuliah keuangan dan tata kelola korporasi ini adalah kuliah yang terakhir sebelum kita menempuh ujian akhir semester. Nah, pada saat ini saya sebagai pengampu mata kuliah keuangan dan tata kelola korporasi memerlukan masukan dari seluruh peserta untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya. Kami persilahkan peserta pertama. Tata kelola organisasi diperlukan untuk mengoptimalkan nilai atau value organisasi dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder dan mendorong tercapainya kesinambungan. Tata kelola organisasi akan mendorong pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi oleh peraturan yang berlaku. Dan pengelolaan organisasi akan menjadi lebih profesional, transparan, efisien, dan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian. Tata kelola organisasi akan meningkatkan citra perusahaan sehingga akan tercapai daya saing, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, demikian saya Retno Erlina dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Manajemen IPB. Terima kasih. Hai, hari ini kita akan bicara tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance, atau selanjutnya kita lebih sering kenal dengan istilah CG. Nah, ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Good governance atau corporate governance ini itu muncul atas reaksi awalnya karena pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Ini karena terancam kepentingannya. Maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di Indonesia dan yang ada di Amerika Serikat ini, maka dibutuhkanlah suatu tata kelola ini untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, sehingga muncul konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan corporate governance. Di Indonesia sendiri, konsep corporate governance mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya Narayani Putri dari IPB University, program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen. Good governance. Oke, sebelumnya kita udah membahas nih tentang mengapa dan juga apa itu terkait dengan tata kelola korporasi. Nah, selanjutnya kita perlu tahu sebenarnya siapa aja sih yang terlibat dalam keuangan dan tata kelola korporasi tersebut. Oke, untuk yang bagian pertama yaitu pemerintah Indonesia melalui yang seperti kita ketahui bahwa melalui Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pihak yang sebagai regulator yang gunanya untuk membentuk undang-undang. Nah, kemudian dari sisi instansi itu ada BUMN yang juga merupakan sebagai regulator, dan contohnya ada peraturan menteri BUMN terbaru yang dikeluarkan oleh BUMN yaitu Permen BUMN RI nomor PR2-MBU-03-2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Selanjutnya, ada pihak yaitu OJK yang khusus sebagai regulator yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB atau terkait dengan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Nah, OJK sendiri itu pernah merilis yaitu peta arah tata kelola atau Roadmap Good Corporate Governance khusus untuk emiten dan perusahaan publik. Nah, jadi dari Roadmap Good Corporate Governance ini disusun bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dari tata kelola korporasi serta didukung oleh International Financial Corporation yang juga merupakan anak perusahaan dari Bank Dunia. Nah, salah satu peraturan dari OJK yang dikeluarkan oleh OJK adalah Peraturan OJK nomor 18/POJK 03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
Dari pihak instansi atau perusahaannya sendiri, ada dewan komisaris, ada juga direksi dan juga jajaran manajemen maupun karyawannya. Dan adanya GCG ini bagi dewan komisaris yaitu sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran kepada direksi dalam mengelola perusahaannya. Kemudian bagi direksi yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaannya sehari-hari yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. Dan juga tak lupa bagi jajaran manajemen dan karyawan pun wajib untuk melaksanakan yang namanya GCG ini sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di perusahaannya. Terima kasih. Berikut saya Anissa Patrika Herani dari Sekolah Pascasarjana Manajemen, mahasiswa manajemen. Oke, setelah kita membahas tadi siapa yang bertanggung jawab dalam tata kelola korporasi, nah kita di sini membahas tentang di mana penerapan keuangan tata kelola korporasi. Di sini ada 3. Yang pertama ada tata kelola perusahaan yang biasa disebut dengan good corporate governance, di mana tata kelola ini dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Di sini contohnya adalah perusahaan BUMN seperti Bank BNI, Bank BRI, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tata kelola pemerintah atau disebut dengan good governance atau GC, di mana tata kelola ini dirancang untuk mengarahkan, mengendalikan, mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai yang disebut dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah di kementerian. Yang ketiga adalah tata kelola universitas atau disebut dengan Good University Governance atau GUC. Tata kelola ini dirancang untuk mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan universitas. Contohnya ada di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Oke, itu penjelasan dari saya, Elmaiza Haryana Tafani, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen, merupakan staf dari Direktorat Kemahasiswaan IPB University yang sedang menempuh pendidikan di Pascasarjana Ilmu Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa tidak diterapkan tata kelola perusahaan yang baik sejak dahulu kala? Hal ini dikarenakan dulu kesadaran untuk mengimplementasikan sistem tata kelola perusahaan yang baik belum dianggap krusial. Sedangkan perusahaan perlu menerapkan good governance berlandaskan nilai-nilai pokok dan budaya kerja perusahaan itu sendiri, agar terbentuknya sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Demikian dari saya, Retna Alfania, mahasiswa Pascasarjana jurusan Ilmu Manajemen IPB, sekarang bekerja di Kementerian Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Fadil. Saat ini saya sedang belajar di Sekolah Pascasarjana Ilmu Manajemen, yang dimana saat ini saya akan membahas materi mengenai kapan pertama kali good corporate governance diimplementasikan di Indonesia. Di Indonesia konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997, krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara baik atau bertanggung jawab serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek KKN. Kemudian KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional GCG pertama kali pada tahun 1999 yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Nah, implementasi GCG sendiri mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Nah, implementasi GCG ini juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, GCG ini memiliki 5 asas
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha atau sustainability perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan atau yang kita kenal dengan stakeholder. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Bagaimana implementasi good governance di Indonesia? Implementasi good governance dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dapat diartikan bahwa implementasi good governance merupakan pelaksanaan cara berpemerintahan yang baik yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, penegakan hukum, responsif, kesetaraan efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas yang baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik seperti yang diharapkan. Seiring berkembangnya waktu, penerapan good governance mulai terlihat seperti adanya transparansi anggaran, pendapatan belanja negara, dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya, Andika Yuda Pratama, mahasiswa tugas belajar dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang pertanyaan mengapa diperlukan anggaran keuangan dalam mengelola tata kelola perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungannya antara organisasi dan para anggota. Dalam rangka upaya mencapai target-target pembangunan nasional yang tergantung pada visi misi suatu perusahaan, serta percepatan penyerapan anggaran pada tahun berjalan, maka masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam hal penyelesaian tagihan atas beban APBN. Salah satu di antaranya adalah penyerapan anggaran yang masih memiliki pola yang menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga menyebabkan tingginya volume pengajuan standar pelayanan minimal atau SPM pada akhir tahun. Sesuai dengan tugas dan wewenang pada tahap pelaksanaan anggaran, kuasa pengguna anggaran dalam hal ini manajerial harus memiliki kompetensi teknis dan manajerial. Secara garis besar meliputi penyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran, merumuskan kebijakan pembayaran atas beban, merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, memberikan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, serta memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. Kuasa pengguna anggaran memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaan kepada PA 75 atau dalam ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 PMK nomor 190 atau PMK nomor 05 tahun 2012. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan adalah menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang. Begitulah penjelasan yang bisa saya berikan. Saya Gusti Osap Nurulfi dari IPB University. Izin pamit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Megi Alifuddin. Saya sekarang berkuliah di Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Pertanyaannya, berapa lama tata kelola keuangan dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk tercapainya good corporate governance? Yaitu, implementasi tata kelola keuangan yang baik untuk mencapai good corporate governance adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Tidak ada batasan waktu yang pasti yang dapat diberikan, karena setiap perusahaan memiliki kondisi yang unik dan tantangan yang berbeda dalam mengadopsi praktek tata kelola yang baik. Kemudian, berapa lama instansi tersebut dapat menerapkan GCG? Suatu instansi dapat menerapkan GCG harus melewati tahapan-tahapan berikut. Yang pertama adalah pemahaman dan komitmen manajemen, merupakan tahap awal pemahaman dan komitmen manajemen untuk menerapkan GCG. Manajemen ini perlu mengenali pentingnya GCG dan memahami implikasinya dalam menjalankan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah proses evaluasi. Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik tata kelola keuangan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan perlu mengembangkan GCG
yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di wilayah atau negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian ada implementasi. Setelah kebijakan GCG disusun, perusahaan perlu mengimplementasikannya. Ini melibatkan perubahan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada. Kemudian yang terakhir ada pemantauan dan penilaian. Proses penetapan GCG harus diikuti dengan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap implementasi kebijakan GCG. Ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan, evaluasi efektivitas, dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Tahapan-tahapan tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergantung pada kompleksitas perusahaan tersebut, ukuran dan komitmen manajemen serta sumber daya yang tersedia. Penting untuk diingat bahwa GCG bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan suatu upaya berkelanjutan untuk membangun praktik-praktik yang berkelanjutan dan keberlanjutan dalam pengelolaan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi Ahmad Kautsar. Saya dari Sekolah Pascasarjana Ilmu Manajemen, dan di sini saya akan menerangkan tentang penerapan implementasi GCG yang pada dasarnya ini ada beberapa manfaat, yakni yang pertama ini meningkatkan kinerja perusahaan dengan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan kedua meningkatkan corporate value sebagaimana yang diungkapkan oleh peneliti Jagger tahun 2003 yang secara teoritik praktik tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Dan kemudian yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan investor yang sebagaimana diungkapkan oleh Newell dan Wilson pada tahun 2002, yang intinya bahwa praktik GCG ini jika dijalankan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, serta sebaliknya penerapan GCG yang buruk ini akan menurunkan tingkat kepercayaan mereka. Dan yang terakhir, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sekaligus akan meningkatkan shareholder value serta dividen dengan tujuan akhirnya yakni tercapainya stakeholder satisfaction yang meliputi tax satisfaction serta employee satisfaction. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan oleh para peserta program studi ilmu manajemen Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian University yang telah satu demi satu menyampaikan mengapa perlu menerapkan keuangan dan tata kelola korporasi sampai manfaatnya. Terima kasih, sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya.